Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Oke, kita sudah masuk di dalam seri tentang cloning Yesus. Dan kemarin kita sudah bahas tentang cloning Yesus. Bagi yang belum mendengar tentang pembahasan tentang cloning Yesus, ada baiknya setelah ini Bapak Ibu sekalian mendengarkan kembali rekaman sebelumnya di hari kemarin, hari Jumat, tentang cloning Yesus. Karena hari ini akan kita perdalam apa itu artinya cloning Yesus dan bagaimana cara pelaksanaannya yang perlu kita ketahui. Baik, saya menyapa dulu Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Di Bandung cuaca kali ini cerah dan puji Tuhan. Bagaimana dengan kota Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberikan kesehatan. Ya, juga saling menyapa di antara Bapak Ibu sekalian, saya mempersilahkan dan siapkan dulu Alkitab kita dan juga alat tulis dan juga jurnal pribadi kita. Bila ada yang baru kita dapatkan, silahkan dicatat untuk kita kemudian
meneruskan kembali apa yang kita catatkan tadi. Nanti setelah ini diperdalam lagi bersama-sama dengan Tuhan. Baik, kita akan mulai acara ini dengan cepat. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari yang Kau berikan. Kami menikmati hari-hari ini, menikmati setiap hadirat-Mu adalah hadirat yang menenangkan. Kami sekarang kesampingkan segala macam apapun yang ada di sekitar kami. Kami mau fokus kepada apa yang Kau katakan. Kami dibentuk oleh perkataan-Mu itu, kami dihidupkan oleh perkataan-Mu itu. Dan silakan Bapa berkata-kata di hati kami, dan hati kami terbuka akan pengajaran. Dan Tuhan Yesus, mari Engkau juga yang membuat kami hidup oleh Allah, oleh firman-Mu, dan oleh kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah, oleh Roh-Mu. Kami yang mengenal kehidupan yang kami jalani sekarang, hidup sampai memancar kehidupan yang kekal. Kami tidak mau sia-siakan ini, kami mau tetap fokus kepada perkataan-Mu saja ya Tuhan, dan itu kami mendapati bahwa hidup kami berlimpah-limpah. Dan Roh Kudus, Kau kubiarkan untuk menguasai pikiran kami, jiwa kami, nyawa kami, bahkan apapun yang kami pikirkan sekarang ada di bawah kuasa-Mu, kendali-Mu. Kami tidak mau, kami mau hidup sempurna seperti Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kuduskanlah kami sepanjang pertemuan ini, kami menjadi anak-anak Allah, pekerjaan Allah yang mulia. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kalau nanya sama saya, ya. Nah, lebih cepat aja, kita ada bahasanya cukup. Dan ada satu penjabaran yang lebih mendalam dari yang kemarin kita bahas tentang cloning Yesus. Baik, baru bergabung, salam kenal, dan silakan ikuti video-video sebelumnya agar nggak salah tangkap, karena hal ini yang akan kita bahas ini ada penjabaran yang lebih dalam dari video-video sebelumnya tentang mendengar suara Tuhan, tentang hidup dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin dalam anugerah. Hari ini kita akan bahas lebih dalam, maka lengkapi silakan video-video sebelumnya agar menambah pengertian-pengertian yang kita dapatkan. Pusat kehendak Allah. Hal kedua, setelah kelahiran baru, kita dilahirkan baru oleh firman, adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Itu adalah pintu utama mengenal kehendak Allah dan membeda-bedakannya. Kan kita sering dengar lagu ya, aku serahkan hidupku kepadamu ya Tuhan di mezbahmu gitu ya. Sebetulnya yang terjadi adalah kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu benar ayatnya seperti itu. Kalau mempersembahkan hidup itu seperti kita mempersembahkan, ini loh hidupku, ayo kau perkenankan ya gitu. Nah seperti begitu. Sebetulnya yang terjadi adalah kita mesti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bedanya apa? Nah, mengapa mempersembahkan tubuh bukan jiwa, hidup, atau nyawa, dan roh? Kok tubuh dipersembahkan? Nah, kalau kita nangkap kemarin tentang bahasan cloning Yesus, kita sudah tahu sekarang penjabaran. Kepentingannya, ia membutuhkan tubuh kita untuk dipakainya di dunia, untuk membangkitkan cloning Yesus, untuk membangkitkan benih ilahi yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri kita. Jadi tubuh itu adalah sarana agar benih ilahinya sempurna bersama-sama dengan roh kita. Fungsi jiwa dan nyawa kita tidak diperlukannya, bahkan harus ditanggalkan, dibaharui dengan jiwa dan nyawa cloningnya. Jadi kalau mungkin di tempat-tempat pengajaran yang lain mungkin nyawa nggak dibahas, tapi kalau di online pemuridan ini dibahas mendalam tentang nyawa. Jadi tubuh, jiwa, roh kan banyak kan gitu ya. Ternyata nyawa ini penting karena disinilah sekumpulan
ambisi, sekumpulan cara pandang, sekumpulan pola-pola kehidupan mengumpul di dalam nyawa. Bahkan membentuk karakter, mendarah daging. Nah, nyawa ini sebetulnya mesti ditanggalkan semua dan juga dengan jiwanya diganti dengan cloningnya Yesus. Dan dari sisi kepentingan kita, roh kita secara identitas kan kita masih namanya Doni Yunus gitu misalnya ya. Rohnya Doni Yunus disatukan dengan roh mana tadi? Roh cloning Yesus di dalam kita. Roh cloning Yesus di dalam Tuhan Yesus selalu memerlukan tubuh untuk hadir di dunia. Pertama, ia memperoleh tubuh manusia dari Maria ketika ia dilahirkan di dunia. Sekarang ia kembali lagi dan membutuhkan tubuh kita. Oke, nanti kita lihat ayatnya di Ibrani 10 ayat 5. Jadi dia butuh tubuh. Bukan butuh kehidupan, tapi dia butuh tubuh. Justru kita diberikan kehidupan olehnya. Ya. Hidup yang kita terima dari Tuhan itu hidup yang berlimpah-limpah, memancar sampai hidup yang kekal. Nanti baca di Yohanes 10 ya. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Lihat ini, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nanti kalau terusannya baca ini, ternyata Paulus ngambilnya dari kitab Mazmur. Jadi ketika Allah Bapa menyuruh Tuhan Allah yang kelak kita kenal namanya Yesus Kristus datang sebagai manusia lewat Maria, Tuhan Allah itu bilang pada Allah Bapa, terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan tubuh bagiku. Nah, tubuh Yesus namanya. Nah, ketika ia sudah naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapaknya, ketika yang lagi yang menundukkan orang-orang lahir baru itu di bawah kaki Kristus, Yesusnya bilang juga pada Bapaknya, terima kasih ya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, ada beberapa orang yang nanya sama saya, Pak, kalau saya mendengar jurnal pribadi yang saya tuliskan, saya mencatat, kok Tuhan bilang makasih sama saya, Pak? Makasih bahwa dia telah diberikan tubuh. Nah ini ayatnya. Jadi dia berterima kasih kita sudah menerima dia ya. Bayangin loh, Tuhan kita masih segitu sopannya loh. Betul? Dia bisa bilang makasih. Padahal oleh karena dia kita hidup. Oleh karena dia kita bisa mengalami kekekalan. Oleh karena dia menghidupkan kita beroleh persekutuan dengan Allah lewat. Tapi dia masih bisa bilang makasih. Nah, artinya apa? Tuhan butuh tubuh kita untuk dia beroperasi kembali. Dia butuh kita untuk kita bekerja sama dengan kerajaan Allah. Kita berbuah lebat. Jadi, target Allah untuk kita bekerja, ya berbuah lebat. Jangan setengah-setengah. Oke? Nah, lalu kita baca Roma 12 ayat 1. Ini yang membuat kita mengerti mengapa kita mesti mempersembahkan tubuh. Roma 12 ayat 1 dan 2 nanti ya. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itulah yang sejati. Pertama mesti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Persembahkan tubuh yang pertama kali. Baru yang kedua, ingat ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kita menjadi orang yang sama dengan dunia. Persis dengan dunia. Jangan. Dengan cara apa? Dengan cara berubah oleh pembaharuan budimu.
pembaharuan di dalam jiwa. Jiwa yang kita punya mesti diganti. Akal budi yang kita punya mesti diganti. Agar kemudian apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mungkin orang dunia punya pandangan apa yang baik, apa yang jahat. Tapi saya mau kasih tahu, sejak Adam makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, baik dan jahat versi Adam dan keturunannya berbeda dengan baik dan jahat versi Allah. Betul, beda banget. Apapun baik dan jahat itu ternyata hanya sebatas bahwa manusia hanya berkenan, hanya bisa mengoperasikan baik, tidak baik, jahat, baik gitu ya. Cuman gitu doang, dan itu semua nggak bisa manusia selesaikan sampai dengan tuntas, karena manusia dengan seluruh kehidupannya mentaati aturan-aturan pasti ada yang ia langgar. Hari ini saja kalau kita pergi keluar, kalau kita beraktivitas dari jam 00 sampai jam sekarang, coba cek apakah kita sudah melanggar hukum-hukum Allah. Itu membuktikan bahwa kita itu ternyata nggak baik-baik amat. Ada mungkin pelanggaran yang kita lakukan. Ketidakmampuan manusia untuk mencapai isi hati Allah hanya seputar baik dan jahat, dan ternyata itu pun gagal. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengerti hal ini? Persembahkan tubuh, kemudian tanggalkan pikiran-pikiran, akal budi dan jiwa, ganti dengan akal budi dan jiwa yang enggak sama dengan dunia, tapi yang dari Kristus, agar kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama baik, yang kedua yang berkenan, dan yang ketiga tingkat yang paling harus kita lakukan kalau kita mau matang secara rohani, yang sempurna. Sempurna mungkin bagi orang dunia dikategorikan sebagai orang yang gak punya kesalahan apapun, dan itu gak mungkin. Kesempurnaan yang dimaksud di sini tentu saja kalau kita dengan kekuatan manusia untuk menggenapi hukum Taurat aja akan bisa. Pasti ada pelanggaran-pelanggarannya. Nah, tetapi Allah itu baik, memberikan kepada kita kemampuan untuk menggenapi setiap presisinya, setiap aturan-aturan yang ada, agar kita bisa hidup untuk sempurna dengan cara mentaati setiap yang Ia suruh. Kalau hari demi hari kita ngikutin itu, kita sudah dikategorikan sebagai orang sempurna. Ketaatannya sempurna, bukan karena dosa dan gak berdosanya. Kalau kita ngikutin ketaatan yang dinyatakan oleh Allah kepada kita secara pribadi, dan kita memang mau nurut, nah ini kategori sempurna yang dikerjain. Nah, nanti saya akan bahas lebih dalam mengenai ini, lebih dalam ya. Sekarang masalah free will, kalau kita mau dibongkar, gitu ya, jiwa kita diganti dengan pikiran-pikirannya Tuhan, perasaan kita diganti dengan perasaannya Tuhan, motivasi kita diambil, nggak boleh punya keinginan dan macam-macam, semuanya mesti fokus kepada Tuhan, kata Pak Doni Yunus gitu ya. Lalu gimana? Apakah kehendak bebas kita masih ada? Apakah free will itu masih ada? Nah, ini yang diperdebatkan oleh banyak orang. Free will ternyata masih ada. Memang masih ada. Pertanyaannya, boleh nggak dipakai free will-nya? Memang masih ada. Jiwa itu buat milih free will, buat milih apa yang kita sukai. Free will itu kan begitu ya. Jiwanya itu mau pilih yang mana? Nah, apakah masih boleh? Banyak yang berdebat akan hal ini. Kalau Anda masih punya free will, silahkan pakai. Tapi itu ada konsekuensinya. Selalu ada konsekuensinya. Tapi asal kita tahu, free will diberikan kepada manusia sudah dipakai oleh Adam yang mewakili manusia. Dan dia gagal masuk ke dalam dosa. Manusia memang diciptakan dengan kehendak bebas di dalam dirinya untuk membuat pilihan. Ketika Adam dan Hawa dibuat oleh Tuhan,
Mereka telah mempergunakan kehendak bebas manusia itu dengan memilih mendengarkan si iblis dan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan akibatnya mereka membawa seluruh keturunannya jatuh ke dalam dosa. Sekarang ketika Tuhan memutuskan untuk menolong manusia dan mengangkat derajatnya kembali, tak ada lagi kehendak bebas yang ada. Tidak ada lagi kehendak bebas. Karena Tuhan udah tebus semua pelanggaran-pelanggarannya. Hanya ada satu pilihan. Mau terima dia dan taat kepadanya 100%. Atau di luar itu ke neraka. Atau setidak-tidaknya ditempatkan di tempat kertak gigi. Tidak ada pilihan kedua dan tidak ada kesempatan yang lain. Jadi tidak ada free will lagi loh sebetulnya. Nggak ada. Hidup kita bukan milik kita sendiri sekarang. Bila mau selamat, kita tidak boleh punya kehendak sendiri lagi. Jadi kita nggak berjalan autopilot. Misalnya, apa itu autopilot? Mengalir aja di dalam roh gitu. Mengalir dalam roh kayak gimana? Ya pokoknya mengalir aja. Pasrah gitu. Enggak seperti gitu kok. Hidup di dalam Tuhan tuh bukan pasrah. Pasrah gitu, terserah Tuhan deh terjadinya gimana. Pokoknya saya mah gak mau tahu deh. Nah itu tuh. Dengan kita gak punya kesadaran untuk dipimpin oleh Tuhan, sama aja bohong dengan dunia. Sama dengan dunia yang lain juga. Sama dengan orang-orang dunia yang lain. Pasrah, tapi gak tahu Tuhan nuntunnya gimana. Sedangkan bagi anak-anak Allah, harus sadar sedang dipimpin masuk ke dalam rangkaian ketaatan dan masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Itu yang dinamakan dengan kesempatan di dalam kasih karunia Allah. Jadi Allah sudah sediakan, kita tinggal mentaatinya. Nah, kita lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 19. Lihat ini, bahwa kita bukan lagi menjadi manusia egois. Sesuatu yang egois berasal dari si jahat. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita nggak bisa lagi orang yang punya kehendak bebas atas tubuh kita, seenaknya aja gitu. Ngedrugs gitu ya, atau misalnya kalau kita mabuk gitu ya, atau narkoba dan sebagainya, kebut-kebutan dan sebagainya. Oh, kita mulai tanyain, Tuhan, engkau maunya apa? Karena yang punya tubuh sekarang itu dia. Kita tuh numpang. Karena dia udah tebus semuanya, termasuk tubuh kita. Hidup kita ditebus. Kalau kita sekarang mau enak-enakan boleh. Tapi itu di luar Tuhan. Ketika hidup di luar Tuhan, akan banyak konsekuensi yang kemudian kita mesti tanggung. Dan jangan salah, konsekuensi yang kita tanggung, kemudian kita nyalahin Tuhan. Mengapa nyalahin Tuhan? Di mana Tuhan ketika saya sedang sulit? Loh, bukankah setiap pilihan-pilihan yang kita buat itu ada konsekuensinya, ada ganjarannya? Maka jangan salah pilih jalan. Oke, jadi kita mengerti itu sekarang. Dan ini yang sekarang dunia tentang standar yang baik dan yang jahat. Tadi kalau di Roma 12 ayat 2 kan tentang baik, berkenan dan sempurna. Nah kalau di dalam orang dunia, kebanyakan manusia jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan dengan putusnya hubungan pribadi antara manusia dengan Allah, maka manusia berada di bawah kendali dosa sebetulnya. Dan ada di daerah baik dan jahat saja. Bayangin gini ya, manusia ada di bawah kendali dosa karena memang bersifat sudah dibilang dagingan sama Tuhan, dan kemudian beroperasi hanya di wilayah baik dan jahat. Ya, betul tidak? Hukum Taurat pada dasarnya kan merupakan peraturan yang membatasi apa yang disebut baik dan apa yang jahat.
Nah, seluruh hukum-hukum negara-negara di dunia ini mengutip hukum-hukum Taurat juga sebetulnya. Namun ternyata tak seorang pun dibenarkan karena hukum Taurat ini. Rasul Paulus yang menemukan kebenaran bahwa di dalam daging manusia terdapat hukum yang selalu melawan hukum roh. Meskipun sudah dilahirkan baru sekalipun, sebetulnya itu nggak menjamin seseorang bisa lolos sebetulnya. Kalau dia tidak mendengar dan taat. Nanti akan jelaskan ya. Hukum ini yang membuat manusia tak bisa taat kepada hukum Taurat. Hanya kalau ia menerima hidup karena tunduk kepada hukum roh, baru ia dapat merdeka dari hukum Taurat yang mengancam itu. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita bisa melakukan perbuatan yang katakanlah yang baik, berkenan sempurna dengan karena iman kepada Yesus. Caranya gimana? Kita hidup bersama-sama dalam iman Yesus. Dia yang memberikan petunjuk-petunjuk, langkah setiap tidak boleh, ya dan tidak. Kalau itu semua masih dilakukan, apa bedanya kita dengan orang dunia? Sama aja. Karena itu saya sering kali mendorong kita semua untuk punya catatan khusus. Hanya kalau baik dan jahat saja, ya dan tidak saja, itu sama dengan orang dunia. Tetapi kalau kita sudah mulai diajari dengan perkataan Tuhan, diajari dengan roh yang menghidupkan, karena hukum roh itu mempunyai hukum kehidupan. Hukum kehidupan sebetulnya sedang menuntaskan segala hukum yang ada di dunia ini. Contoh ya, contoh. Ketika yang namanya kan kita mengenal hukum gravitasi ya, semua itu ditarik ke bumi. Itu hukum gravitasi. Tapi mengapa burung bisa menentang hukum gravitasi? Dia punya hukum aerodinamika. Burung itu punya hukum aerodinamika. Dia bisa mengepakkan sayap, terbang. Dia mengalahkan hukum gravitasi. Si burung ini jantungnya berhenti berdetak alias mati. Kemudian yang terjadi ketika dia terbang, ketika jantungnya berhenti berdetak, apakah ia bisa tetap mengalahkan hukum gravitasi? Tidak. Ketika jantungnya berhenti berdetak, ketika dia mati, dia pun takluk kepada gravitasi, pasti jatuh ke bumi. Kita mau hidup dituntun oleh roh Allah, mengatasi segala hukum di dunia ini, kita mesti hidup dituntun oleh roh Allah yang ada di dalam diri kita. Baru hukum dunia tidak mengikat kita. Galatia 3 ayat 10, wah menarik ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, Roma 7:21. Banyak yang menyangka hukum Taurat itu yang bersalah, padahal manusia sendiri yang di bawah kutuk. Jadi nggak mungkin bisa untuk melaksanakan hukum Taurat. Kalaupun bisa melaksanakan hukum Taurat, kita harus punya hukum yang lebih tinggi. Itu namanya apa? Hukum roh. Hukum roh itu tidak berjalan di bawah hukum Taurat. Hukum roh, hukum kehidupan, justru itu untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi kita ada di atas.
Roma 7:21. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Berapa banyak orang yang merasa membatin. Kenapa saya begini terus ya? Saya nggak bisa lepas dari kebiasaan buruk saya. Ya, mengapa bisa begitu? Karena dia menjadi tawanan atas kebiasaannya. Entah itu kebiasaan yang dibilang buruk, misalnya apa? Misalnya sering shoplifting atau mengutil di toko, misalnya begitu. Atau sering mengecap narkoba dan sebagainya. Itu menjadi tawanan kebiasaan buruk. Nah, dosa pun sebetulnya berupa selain status juga perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang yang dilakukan oleh manusia. Dan biasanya kalau kita menyadari bahwa kita sudah tahu bahwa itu dosa, itu mulai tabiatnya udah mulai mendarah daging masuk ke dalam darah. Sukar untuk kita bertobat. Nah, ini udah mulai masuk ke dalam. Kalau dosa sudah matang, maka yang terjadi adalah maut. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih berjuang melawan kedagingan, gak akan ada beresnya. Melawan tabiat, kita gak bisa keluar dari tabiat ini, gak akan ada beresnya. Yang terjadi adalah harusnya serahkan tubuhmu kepada Tuhan. Lalu mulai dengan bergaul erat dengan Tuhan, dengan menggantikan jiwa dan nyawa kita dengan jiwa dan nyawanya Tuhan. Apa yang sedang Tuhan pikirkan, apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan hidupkan dalam perasaannya. Kita mulai kesana, minta Tuhan bergerak, minta Tuhan berpikir, minta Tuhan berkata-kata. Dan ketika kita mulai menangkap itu semua bersama-sama dengan roh Tuhan, roh kita pun bisa menangkapnya. Dan kemudian tubuh jasmani kita pun bisa mulai taat pada pimpinan roh Tuhan. Karena kemudian tubuh kita akan merasakan dampaknya. Di antaranya apa? Damai sejahtera, sukacita. Itu bisa dirasakan lewat tubuh kita loh. Kelihatannya dengan adanya apa? Ya jarang sakit, badan lebih nggak seperti gampang pegel gitu. Coba deh. Dan kita mempunyai kebugaran yang lebih dibanding orang-orang yang lain. Setidaknya kalau kita pun mempunyai kebiasaan tidur yang cukup dan makan yang teratur. Ini penting loh. Ya. Coba kita mulai pelajari itu. Mulai kita praktekkan. Nah, kita masuk ke dalam Roma 8 ayat 2 tentang hukum roh yang memberi hidup. Nanti masuknya ya. Roma 8 ayat 2. Sebab hukum roh yang memberi hidup. Kalau di dalam Alkitab TB biasanya nulisnya gini, roh yang memberi hidup. Dua-duanya sebetulnya tepat. Roh memberi hidup, betul. Tapi kalau di TB 2, hukum roh yang memberi hidup. Oke. Telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh memerdekakan kita karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang ngomong di hati kita. Untuk kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu hukum yang mengatur agar kita tetap berbuat dosa. Betul kan? Berbuat dosa karena tabiat kitanya udah berdosa, udah kedagingan. Dan hukum maut tetap membuat kita ada di bawah hukum yang menekan kita agar kita tetap berbuah bagi maut. Nah, kalau kita belum kenal Tuhan Yesus, berharap masuk ke sorga, ya silakan aja terima itu. Tapi nanti hukum ini mesti bicara. Kalau kita nanti diperhadapkan di hadapan tahta putih yang di luar Tuhan ya. Oke. Sama seperti penemuan Galileo Galilei. Itu hidup di masa 1564 sampai dengan 1642. Penemu hukum gravitasi dan
Isaac Newton dengan teori gravitasi universal, atau Einstein dengan teori relativitas dan kekekalan energinya. Di mereka punya hukum-hukum, wah hukum-hukum itu ya. Paulus dong, muridnya Tuhan, juga menemukan sebuah hukum di alam roh, yakni hukum di dalam daging manusia. Ada hukum dosa dan hukum maut. Wah. Nah, hukum roh yang ada di dalam Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita memerdekakan kita dari perbuatan dosa yang mendatangkan maut. Hanya bila hukum roh yang berhidup itu beroperasi hidup di dalam kita. Tapi hukum hidup itu sendiri berada di dalam kita bila hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus terus-menerus tersambung dan terpelihara setiap hari. Kalau ada on off banyaknya, on dikit, off-nya banyaknya, itu nggak bisa hidup oleh tuntunan hukum roh. Kalau lagi off gimana? Keluar. Keluar jahatnya. Dagingnya ternyata meskipun tampaknya menjadi orang Kristen, ya masih aja gitu ada tawanan hukum dosa dan hukum mautnya karena ada kalanya off. Ngerti ya? Ingat yang disebut Adam mati setelah memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah putusnya komunikasi dengan Tuhan. Adam, kamu jangan makan buah pohon itu, nanti kamu memakannya kamu mati. Kan ketika Adam dan Hawa makan buah pohon itu kan gak mati. Yang mati itu apa? Hubungan antara mereka dengan Tuhan. Putusnya komunikasi dengan Tuhan, dia tandai. Itu menandakan bahwa mereka tuh mati secara rohani. Apalagi sekarang kalau kita mempunyai hubungan mulai renggang dengan Tuhan. Ada malas untuk berbicara dengan Tuhan, malas jam-jam doa, saat teduh, malas mencatat, malas menerima yang baik yang dari Tuhan. Dan kemudian itu tandanya kita mulai lagi tawar kepada Dia. Ada jarak yang jauh. Coba cek, apakah ada kekecewaan? Apakah Anda mempunyai ekspektasi yang lebih? Atau apakah Anda kemudian tiba-tiba mempunyai satu dorongan yang kuat untuk berharap sesuatu pertolongan dari Tuhan tapi nggak dapat, Anda kecewa? Nah itu muncul tawar. Itu adalah alarm bahwa kita mulai dikuasai lagi oleh hukum dosa dan maut. Nah yang penting kita mesti memiliki hubungan yang terpelihara setiap hari dengan Tuhan. Kalau terpelihara dengan baik bersama-sama dengan Tuhan, Dia akan memberikan satu alarm dini. Mengapa kamu punya pikiran begitu? Dia menasihati agar kita nggak boleh punya pikiran. Dia menarik batas dengan tegas. Jangan kamu kuat. Kalau ada kekhawatiran berarti kita di luar Tuhan. Jangan kamu takut. Kalau kita punya ketakutan berarti kita di luar Tuhan. Ketegasan itu terjadi kalau kita mendengar Dia bicara dan memelihara Dia terus bicara di hati kita dan kita melakukannya. Nanti akan terus-terusan ada dengan jelas bukan ya dan tidak, boleh dan jangan, baik dan jahat. Enggak seperti itu harusnya, tapi lebih jauh dari itu, lebih dalam karena kita sedang bangun hubungan kan. Oke. Ada pertanyaan terusin. Ya. Nah, sekarang tadi Roma 8 ayat 2 ngomong apa? Roma 12 1 dan 2. Agar kita bisa membedakan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi ada 3 operasi. Apa yang dimaksud dengan baik, berkenan, dan sempurna itu? Tidak semua hal yang diperkenankan Allah adalah kehendak Allah yang sempurna. Ada beberapa hal yang diusulkan oleh manusia dan mendapat perkenan dari Allah. Yang tidak berada pada kehendaknya yang sempurna. Jadi ada usul-usul dari kita yang diusulkan, petisi berupa satu doa lah gitu ya kepada Allah dan
sebetulnya itu bukan yang sempurnanya dari dia. Tapi kita mengusulkan dan dia berkenan. Oke, deal gitu ya. Kadang-kadang kan kita berpikir apa yang kita sampaikan kan harus di-approve gitu ya. Ada yang di-approve, ada yang tidak di-approve. Nah kalau yang di-approve itu yang berkenan. Bukan yang sempurna. Yang sempurna beda lagi. Yang sempurna yang dari dia kita mesti ikutin. Kalau yang berkenan kita punya usul, Allah perkenankan. Nah, masa anugerah seperti ini telah disalahgunakan oleh orang Kristen dengan menganggap bahwa Tuhan harus selalu memenuhi keinginan dan permintaan doa mereka. Jadi makanya mengapa seringkali disalahgunakan karena terus-meneruskan minta perkenanan dari Tuhan. Pada tahap tertentu mungkin boleh, tapi ya cuma masa gitu aja, ya. Kita mesti punya kematangan secara roh, artinya kematangan secara rohani itu ditandai dengan adanya tingkat berikutnya yang kita dapatkan, yaitu apa yang ia mau, apa yang ia rindukan, kita menggenapinya. Itu yang sempurna. Yakobus 4 ayat 13, ini ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan approve, boleh. Kita punya rencana. Nah makanya seringkali orang Kristen hidup di wilayah ini terus. Itu sebabnya maka gak pernah ada kematangan. Kejar yang sempurnanya yang dia punya. Sebabnya saya seringkali bilang, ayo sediakan jurnal hidup, jurnal pribadimu, tulisin apa yang Tuhan mau, ikuti aja itu. Lepas dari doktrin, lepas dari apa kata orang, itu hubunganmu dengan Tuhan. Ikuti itu. Lepas dari orang kuat, lepas dari siapapun, itu hubunganmu dengan Tuhan. Ikuti itu yang sempurna loh. Anda lakukan itu, Anda dibilang sebagai orang sempurna, kata Tuhan. Ya, betul tidak? Jadi kita mesti benar-benar seperti apa yang pernah Tuhan lakukan kepada siapa? Abraham, Ishak, Yakub, kepada siapa lagi? Akhirnya kepada Elia, kepada Henokh. Itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sedekat itu dengan Tuhan dan mereka ngalamin Tuhan loh. Tuh. Daud, mereka ngalamin Tuhan sungguh-sungguh. Nanti ada, saya bagikan di setelah ini nanti banyak sekali hati yang jernih. Yang Tuhan pernah bilang diantaranya hati yang lembut seperti Musa. Hati yang jernih seperti Nathanael. Hati yang gampang dikoreksi seperti Daud. Dan hati yang pernah ia saksikan di Alkitab benar-benar punya hatinya yang lembut. Kalau mau dibentuk sama Tuhan. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan karena kita udah ditebus. Bukan karena kita takut masuk neraka. Enggak, karena kita sudah mengalami penebusan. Kita menjadi orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Okay? Terus. Ya, karena ia yang memanggil kita untuk menjadi imam-imamnya, maka ketaatan sepenuhnya kepada kehendaknya adalah tuntunannya yang mutlak harus dipenuhi. Kalau kita punya kehendak, harus ditundukkan di bawah kehendak Dia. Jadi kalau kita punya kehendak, harus ditundukkan di bawah Dia. Jadi serahkan keinginan, ambisi, termasuk ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, semua ditundukkan di bawah kehendak Dia. Namun karena sifat daging manusia yang selalu memberontak kepada Dia, maka kehendak daging ini sama sekali tak mungkin ditundukkan kepadanya. Jalan satu-satunya adalah dengan menyalibkan daging dan segala keinginannya di kayu salib. Salib itu diberikan Tuhan kepada setiap pribadi untuk masing-masing menyalibkan keinginan dan tabiat. Ada 2 buah salib. Salib pertama
itu yang memang dipunyai Tuhan Yesus dengan penderitaannya. Oleh karena itulah maka ia masuk ke dalam kemuliaannya. Itu salib yang ia punya. Jalan yang membawa dia masuk ke dalam kemuliaan. Lewat kematian di kayu salib. Nah, bagi kita sekarang, ketika kita mengakui bahwa saya bersama-sama Tuhan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu kita dimatikan di kayu salib. Jadi kita tuh dibayar di muka loh. Jadi kita mengakui diri kita udah mati 2000 tahun yang lalu. Dan setelahnya kita masih pikul salib setiap hari ikut Tuhan. Salib yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu salib masing-masing yang mesti kita pikul. Berupa penyangkalan dan tempat kematian daging berikutnya yang masih ada. Makanya 2 buah salib ini nanti saya bagikan nanti kalau ada waktu. 2 buah salib itu membawa kita sekarang masuk ke dalam tingkat-tingkat ketaatan yang lebih dalam menjadi anak-anak Allah. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang masuk ke sorga itu hanya orang yang nurutin Bapaknya. Bukan yang melakukan mujizat, bukan kerja sana sini untuk Tuhan. Kerja sana sini untuk Tuhan tapi tanpa Tuhan nyuruh, cuma juga ya. Percuma loh ayatnya ngomongnya gitu. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi inisiatif datangnya dari dia. Pekerjaan-pekerjaan pun datangnya dari dia. Bukankah dia yang mengusahakannya? Bukankah Tuhan sendiri yang menjadi pokok anggur? Dan Bapakkulah pengusahanya, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sekarang inisiatif sana sini pergi, buat siapa? Kecuali buat ego kita. Nah, ego ini penting, mesti ditanggalkan di kayu salib. Markus 3 ayat 35. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan dan ibu. Jadi Yesus sangat menghargai orang-orang yang melakukan kehendak Bapaknya. Hal pertama yang perlu diketahui adalah tadi saya bilang kelahiran baru. Dan kemudian menerima pembaharuan akal budi yang baik, berkenan dan sempurna, dituntun oleh ketaatan kepada kesempurnaan, dan akhirnya mengetahui rencana Allah sejak semula kita dijadikan sebagai bejana yang mulia. Nanti saya akan simpulkan dari ini semua ada di bawah kesimpulannya. Nah, jadi kita hidup dalam kerajaan Allah itu dasarnya kalau dibilang berhasil ngikut Tuhan adalah kita ditandai dengan adanya kesempurnaan, dan kesempurnaan itu ditandai dengan bukan akhirnya kata orang dunia mana mungkin ada orang sempurna, karena nggak mungkin ada manusia yang bisa nggak berdosa. Nah, saya mau ambil jalan tengah. Kalau ada orang yang bilang begitu, itu karena pandangan mungkin kepercayaan mereka. Tapi firman Tuhan, kalau ketaatan sempurna, ditandai dengan adanya apa? Lihat ini, Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dia kerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa tanda-tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat, dan dengan kuasa Roh Allah. Demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, ketaatan yang sempurna adalah mutlak dituntut dari kita semua. Agar kita dapat dijadikan sebagai representatif Tuhan Yesus di dunia ini. Atau manifestasi dari Yesus. Ketaatan yang sempurna itu ya, bukan perbuatan saja, tapi ketaatan. Apa yang diperintahkan dituruti semuanya, itu ketaatan yang sempurna.
menjadi syarat sebelum seseorang diizinkan Tuhan menjalankan hukuman terhadap kedurhakaan di dunia ini. Jadi kita sebelum mulai banyak bicara soal penghakiman, bicara soal kitanya menjadi pengajar, kitanya jadi pemberita firman, pastikan dulu ketaatan yang sempurna ini. Coba kita lihat 2 Korintus 10 ayat 6. Ternyata jadi pengajar tuh dituntut berat. Jadi kepada gembalamu, kepada hamba Tuhan, kepada bapak rohanimu, Anda mesti mendoakan mereka tetap dijagai Tuhan. Mengapa? Nih. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi sebelum kita membuat satu pengajaran, membuat satu katakanlah teguran-teguran kepada jemaat, kitanya mesti ada dalam posisi ketaatan sempurna. Ditandai dengan adanya satu posisi yang dibenarkan oleh Tuhan dalam hidup kita masing-masing sebagai anak Allah. Nah, semakin kita mengerti ini, jadinya kita nggak ofensif kepada orang-orang sebetulnya, nggak berbuat keras, tapi menegur dengan lemah lembut atau menegur dengan dengan kasih, tidak kasar, tidak menyerang, tidak keras, bahkan tidak terbuka gitu. Maksudnya nggak sampai terbuka di mana-mana, cukup tegur 4 mata, bawa saksi lain untuk membawa saksi agar kita sudah menegur di bawah 4 mata gitu ya. Artinya Tuhan membutuhkan apa? Kelemah lembutan dari kita, bukan kasar. Ya, saya harapkan generasi yang sekarang kita mulai kerendah hatian, kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan sikap benar sendiri, tapi mulai menghargai Tuhan saja dulu yang ada di hati kita. Pengen bilang apa sih Tuhan? Saya ingin mengkritik pengajaran itu Pak. Nah stop. Kalau orangnya punya kerendahan hati untuk ditegur, tapi kitanya setelah menerima pengajaran dari orang yang kita tegur dan kemudian kita jadi marah, sama aja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi biasakan dulu kita menerima ketaatan sempurna yang dari Tuhan. Baru kita mulai memberitakan. Kalaupun ada satu hal yang membuat kita tanda kutip terganggu dengan pengajaran-pengajarannya, silakan Anda sampaikan. Tapi pernahkah Bapak dan Ibu sekalian mendengar saya mengkritik seseorang atau di acara ini? Jarang ya. Nah, karena saya pikir saya masih banyak belajar. Nggak langsung jadi mengkritik. Ya. Liciknya hati. Sebab utama dari kegagalan untuk mencapai ketaatan yang sempurna adalah, bentar ini ada telepon masuk. Siapa yang telepon? Ya. Sebab utama dari kegagalan untuk mencapai ketaatan yang sempurna adalah masalah kelicikan hati manusia. Walaupun seseorang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, hati manusia itu masih licik. Jadi meskipun sudah lahir baru masih licik. Kok bisa Pak? Bisa. Mungkin pikiran dan niat hati kita telah ditundukkan kepada Tuhan. Dan kita telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Namun liciknya hati ini akan sewaktu-waktu mencari kesempatan-kesempatan yang menguntungkan diri kita sendiri tanpa merasa perlu bertanya lagi kepada Tuhan. Apakah itu boleh dilakukan atau tidak? Jadi kita yang punya sikap oportunis seringkali, udah deh gak usah tanya deh, pasti Tuhan berkenan enggak. Ada yang begitu ya? Ada. Dan dalam peperangan rohani yang amat ketat, itu merupakan celah yang cukup untuk serangan si iblis yang amat jahat. Serangan balik yang dimaksud di sini adalah karena kita punya celah. Kita punya hati yang gak sepenuhnya buat Tuhan. Hatinya licik. Seperti orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar,
serangan iblis dapat menghancurkan hidup Anda atau rumah tangga Anda. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, Tuhan itu memberi balasan kepada orang yang sesuai dengan tingkah langkahnya, sesuai dengan hasil perbuatannya. Adil kan Tuhan? Adil. Jadi kalau kita menerima konsekuensi, itu karena apa yang kita perbuat. Dan Tuhan adil. Mungkin kitanya hatinya nggak bulat buat Tuhan, maka ada celah di situ. Kan ada celah, kemudian si iblis bisa merusakkan pekerjaan Tuhan. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Meskipun ada badai, kerusakannya nggak terlalu parah. Tapi kalau orang yang membangun di atas pasir, ketika ada banjir hanyut, rumahnya rusak. Nah, kita dibangunnya di atas apa? Gitu ya. Oke. Lukas 6 ayat 49, akan tetapi siapa saja yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Lihat ini. Siapa saja yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandainya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, belakangan saya melihat banyak rumah-rumah di pinggir sungai yang memang nggak ada dasarnya gitu, yang hanya asal ada gitu, mencelok di atas sungai. Suatu kali ketika sungai itu meluap, banjir, rubuh karena nggak ada dasar. Saya pernah lihat, banyak ya video-videonya ya, hebatlah kerusakannya, bahkan hanyut ke bawah rumah karena nggak ada dasarnya. Nah, kita hidup itu mesti ada alasannya untuk hidup. Berbuah tuh mesti ada alasannya. Berbuah untuk apa? Tuhan saya ajarkan saya berbuah. Saya pengen berbuah, alasannya apa? Berbuah aja. Mesti ada alasannya. Sorga butuh alasan. Ya, sorga butuh alasan untuk kemudian dia bergerak. Bahkan kita di backup oleh kerajaan Allah kalau alasannya jelas. Ya, untuk mencapai rencananya membentuk cloning Yesus di dalam diri seseorang, Allah menyediakan benih Yesus Kristus yang telah disempurnakan melalui ketaatannya kepada Allah Bapa di dunia ke dalam diri orang percaya. Kemudian manusia lama itu ditanggalkan seluruhnya agar hanya cloning Yesus itu yang menjelma sepenuhnya. Di dalam cloning Yesus itu telah ada hati baru dan pikiran yang baru. Persoalannya tinggal bagaimana menyingkirkan yang lama agar yang baru itu muncul sepenuhnya. Jadi bayangkan begini, kalau dulu saya membagikan tentang Tuhan ada di mana hati saya gitu ya. Tuhan ngomong apa, catat gitu ya. Tuhan mau punya pergerakan apa, perasaan apa, dengerin perasaannya, curhatnya, kerinduannya gitu ya. Nah, sampai sekarang bayangin gini. Ini lebih dalam lagi nih makanya. Yesus yang kita undang masuk ke hati kita itu dia punya perasaan, punya pikiran. Dan pikirannya mulai aktif. Maksudnya apa namanya? Pergerakannya sudah mulai, dia bicara banyak, dia ngomong banyak. Bahkan hari-hari ini mungkin kita punya kerinduannya apa, tapi dia udah berjalannya mungkin berpuluh-puluh tahun yang akan datang kehidupan kita, bahkan beratus-ratus beribu-ribu tahun kemudian di dalam kekekalan. Jadi bayangin, sekarang kalau kita punya hambatan, punya pergumulan yang merisaukan surga, artinya kita punya program-program yang menurut kita penting, padahal Tuhan surga bilang, aduh yang itu kan cuma sementara aja, ngapain dipikirin terlalu banyak. Oke, sedangkan pikirannya Tuhan itu kan mengembangnya sampai dengan, wah kekalan gitu. Sekarang bayangkan begini. Berapa banyak potensi-potensi pikiran Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu panjang sampai dengan kekekalan itu dibatasi oleh kekhawatiran, kecemasan kita kan hari ini, besok, bahkan lusa aja. Bahkan tahun depan. Itu menghalangi program.
Bayangin Anda dengar program tentang kekhawatiranmu dijawab oleh Tuhan bisa sampai seharian, sementara harusnya seharian itu dia ngomongnya soal masa akan datang, kekekalan. Sayang ya, sayang banget loh. Makanya sebelum kita nemuin banyak pikiran-pikiran Tuhan itu, pikiran-pikiran Tuhan yang ada dalam hatinya Tuhan, itu mesti hidup dengan cara kita mesti menyingkirkan banyak-banyak pikiran-pikiran yang di dalam hati kita. Kalau perlu hati lamanya bongkar juga oleh Roh Kudus, agar tidak ada program di situ. 1 Yohanes 3 ayat 9, contohnya program yang ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dan sedangkan kita masih berkutat-kutat dengan kedagingan, masih berkutat-kutat dengan kebiasaan yang salah, masih berkutat-kutat dengan pergumulan kehidupan, misalnya cari jodoh, cari pekerjaan, cari gimana, itu menghambat sebetulnya. Boleh nggak kita doakan? Boleh, nggak salah. Tapi surga punya program yang jelas. Kalau kita hanya berkutat di urusan pribadi saja, kemudian program yang jelas itu yang sudah berbentang-bentang bertahun-tahun ke depan, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, yang kekekalan terjadi itu menjadi terhenti hanya untuk kerajaan surga menyelesaikan masalah kita. Apakah dia sayang sama kita? Sayang. Apakah dia mengasihi kita? Mengasihi kita. Ya makanya programnya terhenti dulu. Ada tapi orang yang langsung masuk ke dalam hatinya Tuhan dan dia langsung masuk ke dalam alam pikirnya Tuhan sampai dengan di masa-masa itu. Ada yang begitu. Pada orang-orang demikian, Tuhan lebih banyak ngomong tentang isi hatinya, kerinduannya, dan apa yang menjadi keinginannya yang paling dalam. Nah, Bapak Ibu yang mau yang mana? Mau yang pertama, mau yang kedua? Yohanes dengan konsekuen memakai definisi anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh. Nanti baca di dalam Roma 8 ayat 14. Ia pasti tidak dapat berbuat dosa, tapi yang mengaku anak Allah, tapi tak dipimpin oleh Roh, tentu selalu dapat berbuat dosa. Masalahnya adalah apakah sifat dan pikiran-pikiran manusia selamanya masih hidup? Masalahnya adalah apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam pergerakan pikiran kita, dalam apa yang kita rasakan, apakah kecemasan, kekhawatiran mendominasi corak hidup kita, kemudian masalah-masalah keluarga, masalah finansial, masalah kesehatan begitu menekan kita. Nah, kita mulai definisikan secara jelas. Apakah kita sudah masuk ke dalam kategori anak Allah yang dipimpin oleh Roh? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau Anda mengerti ini, oh berarti saya itu sekarang ciptaan baru ya, dengan program hidup yang baru ya. Apakah program hidup yang baru bisa menyelesaikan cara hidup saya yang lama? Bisa. Apakah dengan program hidup yang baru yang dari Tuhan ini bisa menuntaskan masalah-masalah yang masih ada? Bisa. Asal ngikutin Tuhannya aja. Tuhan tidak serta-merta membawa kita langsung naik seperti Superman bug gitu tanpa kita, pokoknya tinggalin aja orang tua kamu, tinggalin semua yang membebani kamu, tinggalin semuanya gitu. Enggak, dia bawa sampai step demi step. Agar kita menjadi orang yang dibebaskan. Dia bawa masalah-masalah itu ke dalam penyelesaian. Tapi dengan tingkat yang ia inginkan, bukan yang kita inginkan. Artinya dalam melaksanakan itu ada prioritas yang mesti dikerjakan. Nah yang ini yang kita bilang, jangan sampai kita bilang mengalir di dalam Roh. Oh pasrah saja kepada Tuhan, nggak bisa begitu. Kita mesti ngikutin pergerakan sorga, seperti apa pengennya. Bukan pasrah. Beda ya, beda loh.
Kalau kita ngikutin pergerakan sorga, pasti di dalam kehidupan kita secara jasmania ada pentasan masalah demi masalah. Ada jalan-jalan yang terbuka yang tadinya mungkin nggak kita ketahui atau nggak mungkin kita nyangka ada di situ solusinya. Ternyata solusinya dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, dari orang-orang yang kita tidak sangka-sangka. Entah itu komunitas yang baru, entah itu orang-orang yang baru, orang-orang yang kemudian datang di depan kita, itu yang dari Tuhan, itu yang gereja yang dari mana tiba-tiba membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang dalam. Oke, mengerti ya? Efesus 4:22 ini yang sering saya bagikan berulang-ulang. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tahukah kita bagaimana caranya agar kita tidak berbuat dosa? Ikuti benih ilahi. Oke? Bagaimana caranya mengikuti benih ilahi? Ikutin apa yang dia bicarakan, ikutin. Dan kemudian kita mengenakan pikiran-pikirannya, pikiran-pikiran di hatinya. Apa yang dia rasakan, apa yang sedang membuat dia sedang rindu untuk kita kerjakan. Dan ketika kita melakukan itu, kita menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenapa kita bisa mengikuti kekudusan Allah? Itu diberikan. Berupa apa? Pembaharuan di dalam roh. Kita diberikan roh yang baru dan juga pembaharuan di dalam pikiran-pikiran yang baru. Kita diberikan pikiran-pikiran yang baru. Pikiran-pikiran yang enggak bikin senewan, yang enggak bikin tertekan. Asal mau ngikutin dan kita mau taat, ada breakthrough. Selalu ada jalan keluar. Kalau kita sekarang orang yang terus-terusan breakthrough, kita itu sedang menanggalkan manusia lama yang tadinya mempunyai nafsu yang menyesatkan dan membinasakan. Tapi kalau orang yang dari Allah punya breakthrough terus-menerus. Mengapa? Karena pikirannya dimerdekakan dari perbudakan kebinasan. Benar loh, ngikutin aja gitu. Oke? Setiap orang yang ngikut Tuhan harus belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya setiap hari mau bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang ia pengen. Apa yang ia kehendaki dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Kita berjalan dengan breakthrough dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita atau dengan pasrah. Pasrah terus tembak jalan-jalan mana, tembak-tembak aja gitu. Enggak. Roh Kudus memastikan kita untuk kita breakthrough terus. Walaupun sejak seseorang menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, sudah menerima status sebagai anak Allah. Tetapi ia baru benar-benar anak Allah bila hidupnya memang dipimpin oleh Roh Kudus. Seseorang baru bisa disebut sebagai anak Allah kalau ia benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini ciri hidup yang dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Menantang itu memprovokasi, membuat orang marah. Atau membuat marah. Ya, mengapa kita marah? Kita punya satu kekuatan, kita punya satu hak untuk marah. Kita mengekspresikan bagaimana kita bisa berkuasa atas orang yang kita marahi, itu marah. Coba renungkan baik-baik. Jadi kenapa mesti marah? Kita punya kuasa. Kuasa seperti apa sih yang kita punya? Pokoknya biasa membuat orang takut. Oke. Jadi kita seperti Tuhan gitu. Ya, seringkali kita marah itu ada alasannya. Marah boleh, tapi ada alasannya. Jadi kalau marah nggak ada alasannya itu amarah yang muncul. Ya, sering biasanya yang terjadi adalah amarah yang muncul
maka kita mengungkapkan ekspresi kemarahan dengan omongan-omongan yang kasar. Ya apa iya? Ya. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Setiap orang yang enggak dipimpin oleh Roh Allah adalah antara dua, anak daging atau anak pikirannya sendiri atau egoisme, dan anak di musuhnya Allah. Oke. Sekarang sampai di akhir kita dipimpin oleh Roh, kita menjadi seperti Yesus. Tujuan terakhir adalah agar kita sempurna diubah menjadi serupa dengan anak Allah yang satu itu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Tujuan akhirnya di perjalanan akhir kerohanian kita, sekolah di dunia ini, kita menjadi pribadi Kristus. Karena Tuhan Yesusnya mempunyai tubuh lewat hidup kita, lewat tubuh kita. Filipi 2 ayat 5. Nih, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mengapa kita mesti punya perasaan dan pikiran yang Tuhan Yesus punya? Agar kita menjadi seperti Dia. Apa yang Ia pikirkannya? Kalau dalam masalah ini, apa yang sedang Ia ingin kerjakannya? Kalau saya lagi ngalamin yang begini, kira-kira Tuhan mau ngapain? Apa yang sedang Tuhan pikirkan tentang hal ini? Nah, kita mikirnya begitu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mengapa? Ayat yang ke-6. Karena Dia pun, lihat ini, yang walaupun dalam rupa Allah, Dia pun sama. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau Dia saja mau dan rela jadi manusia, jadi hamba, mengapa sih kita nggak bisa gitu mengosongkan diri untuk Dia? Mengapa kita begitu se-egois itu? Nah, kalau kita mau berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir, mau punya perasaan seperti Tuhan yang mempunyai perasaan, maka kita betul-betul jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan berarti hamba Tuhan yang ceramah, yang khotbah gitu. Bukan. Hamba Tuhan itu yang setara sebetulnya dengan Yesus. Dan kemudian dari prinsip menjadi hamba itu, kita kemudian di ayat berikutnya, kalau kita lihat, maka Allah meninggikan Dia. Kita dapat peninggian dari Bapa kita loh, karena kerendah hatian kita itu. Kerendah hatian kita tuh punya alasan. Kerendah hatian kita agar kita serupa dengan Kristus. Nah, kalau yang masih sombong-sombong, sulit. Nah, berarti nggak mirip Kristus dong ya kalau sombong. Iya. Jadi sebagai anak Allah, sebagai seorang Kristen, ya jangan sombong. Kalau sombong, jadi seperti siapa? Bukan seperti Kristus. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ini ayat yang banyak dituliskan sepanjang hari kemarin, sepanjang hari ini oleh teman-teman kita nih yang di online. Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan, jadi satu roh dengan Tuhan. Asik ya, satu roh dengan Tuhan, punya perasaannya Dia, punya pikirannya Dia, punya pertimbangannya, punya cara pandangnya. Stay di situ aja. Stay di situ aja sebetulnya. Kita kemudian bisa terkaget-kaget ternyata masalah demi masalah di dunia ini dibereskan oleh Dia. Dan ini bukan soal pasrah. Bukan soal mengalir di dalam roh, bukan. Kita sadar sedang dipimpin oleh roh Tuhan. Tuhan yang mengendalikan kita dan kita sadar sedang diubahkan cara pikir kita. Kalau pasrah itu nggak sadar. Ngerti ya? Seringkali ada orang bilang, cuma pasrah kepada Tuhan nih. Enggak.
Enggak seperti begitu. Kita benar-benar tanggalkan Tuhan yang kerja. Pekerjaan Tuhan itu bisa kita nikmati per prosesnya. Ketika kita mulai ditanggalkan kekhawatiran, kita kecemasan, kita sifat manusiawi, kita karakter manusia kita. Sadar bahwa kita sedang diubahkan serupa dengan Tuhan. Sadar. Makanya kesadaran kita mesti perlu ditumbuhkan terus-menerus dalam pertumbuhan ini. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, jadi Tuhan yang milih, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Yang dipilih oleh Tuhan dijadikan serupa dengan Tuhan. Targetnya seperti itu. Standar pekerjaannya seperti itu. Standar manusia seperti apa? Seperti Yesus Kristus. Supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Agar Yesus menjadi kakak tertua. Dan semuanya sebetulnya adik-adiknya mirip semua dia semua. Mirip Yesus semua. Karena dari benih yang sama. Benihnya dia. Benih yang tumbuh kemudian menjadi serupa dengan dia. Mengapa Alkitab mengatakan benih? Karena benih itu mesti menjadi satu kehidupan yang betul-betul dinikmati buahnya. Dan dinikmati buahnya kalau jadi pohon. Pohon yang berbuah lebat, yang rimbun, yang menghasilkan buah-buah tepat waktunya. Meskipun sedang paceklik pun tetap berbuah. Kita yang dengan karakter penuh dengan Kristus, pikiran-pikirannya bisa kita rasakan ada perubahan. Kemudian ada orang bisa diubahkan lewat omongan-omongan Tuhan yang ada di hati kita, yang mulut kita, lidah kita. Itu membuat benih ilahi menjadi tubuh yang penuh dengan Kristus. Itu yang dinamakan dengan kepenuhan Yesus. Yang akan membuat kita kemudian masuk kepada kepenuhan berikutnya. Sedikit lagi. Yesusnya akan mengajak kita kepada kepenuhan Bapa. Sedikit lagi. Akan mengalami kepenuhan Allah. Ya, jadi kesimpulannya adalah apa sih yang Allah pengen? Apa yang Allah yang sempurna? Apa yang kehendak Allah yang sempurna yang inginkan kepada hidup kita semua? Saya simpulkan. Yang pertama, persembahkan tubuh kita untuk dia pakai dengan kerajaan Allah. Yang kedua, adanya prinsip ketaatan kepada kehendaknya yang sempurna. Ketaatan kepada kesempurnaan, kepada kehendak yang sempurna. Bukan baik, bukan berkenan, tapi yang sempurna. Apa yang ia pengen. Dan yang ketiga, untuk itu terjadi, maka isi dan pikiran Anda semuanya ditanggalkan oleh Roh Kudus. Yang keempat, biarkan benih ilahi yakni cloning Yesus mengambil alih hidup kita seluruhnya. Nanti tubuh kita akan mengalami khasiat. Jadi ini kemudian menggarisbawahi bahwa kita tuh nggak boleh pasrah, nggak boleh mengalir gitu ya. Enggak, kita masih sadar, kita sedang diubahkan, karakter kita sedang menerima yang baru yang dari Tuhan. Kita sedang menerima pembaharuan. Dan kita ngerti kita sedang dipimpin oleh Tuhan. Keren banget hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai ada yang nanya sama saya, Pak Doni, ini kok makin lama makin dikit. Emang bahannya dikit, tapi dalam. Yang penting dikit dalam dan mengerti dibanding panjang-panjang, ngambang, nggak ada dapat apa-apa. Nah, memang begitu. Jadi yang penting kita sekarang banyak praktek di dalamnya, agar kita ngalamin apa yang diajarin sepanjang online. Dan hari Senin masih PSBB ya, saya kan masih online. Saya akan bahas tentang hati yang baru. Bahwa cloning Yesus yang kita terima itu dijamin bisa terjadi sempurna sampai dengan kita ngalamin perubahan transformasi tubuh yang fana serupa dengan tubuhnya yang mulia.
itu disertai dengan adanya hati yang baru. Hati yang baru inilah yang memuat banyak tentang isi hati Allah. Nah, secara breakdown-nya, pendalamannya saya akan bahas nanti hari Senin jam 17 WIB, hati yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya undang nanti hari Senin jam 17 WIB untuk datang bersama-sama dengan kami di Pemuridan Online jam 17 WIB. Dan sekali lagi saya mau ingatkan bahwa sejak PSBB di kota Bandung ini berakhir, otomatis kegiatan kita per-onlinean gak tiap hari lagi. Nanti akan saya susun lagi jadwalnya, gak setiap jam 17 WIB. Sebetulnya ini yang paling ideal karena banyak orang bisa mulai pulang dari kantor sebagainya, dan kami akan rubah kembali jadwalnya. Dan kelas-kelas pemuridan yang saya kelola juga bersama dengan istri sudah mulai aktif lagi, secara aktif mulai lagi dikerjakan. Jadi kami tetap akan menyiarkan siaran langsung ya di tiap-tiap kelas itu tetap buat Bapak Ibu sekalian. Namun pembahasannya tentu saja sesuai dengan apa yang kami bahas di rumah-rumah, di kelas-kelas yang telah kami jalankan selama ini. Baik, sampai di akhir acara, bila ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang perlu ditanyakan kepada saya, silakan inbox messenger saya, atau bila ada yang perlu didoakan silakan hubungi saya. Terbuka untuk selalu menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami mengucap syukur atas apapun yang Kau nyatakan pada kami sepanjang pertemuan ini, ya Bapak. Bahwa kami telah menyerahkan tubuh kami telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami telah menanggalkan manusia lama kami beserta dengan tubuh dosanya, tubuh maut di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang kami hidup dengan benih ilahi yang kami punya dari-Mu. Ini benih Yesus yang kami kuduskan menjadi Tuhan dan Raja atas hidup dan tubuh kami. Kami percaya itu, dan bahkan kami sekarang diberikan salib untuk kami mengikuti Yesus setiap hari dengan ketaatan-ketaatan yang Ia jabarkan. Ajar kami mengenal perkataan-perkataan ini dan menyalibkan setiap apapun yang masih muncul. Sifat lama, karakter lama, kedagingan yang masih hidup. Roh Kudus silakan Kau tanggalkan semuanya. Semuanya yang manusia lama kami yang masih hidup. Pikiran-pikiran lama. Bahkan hati lama, salibkan saja semuanya di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan Kau 100% untuk menanggulanginya, agar kami tetap memiliki pikiran dan pergerakan kerajaan sorga yang ada dalam Tuhan Yesus yang ada di hati kami. Dan kami hidup oleh kurikulum itu. Dan mari Tuhan, Kau bergerak, Kau berpikir, Kau punya perasaan, dan Kau berjalan. Pimpin kami masuk ke dalam rencana-rencana Allah itu. Bukan saja besok, lusa, minggu yang akan datang, tahun yang akan datang, tapi hidup yang kekal yang telah Kau jabarkan pada kami. Dan mari Tuhan, Engkau yang pimpin kami untuk masuk ke dalam rencana Allah itu. Dan kami mau sadar Engkau yang mengubah kami hari-hari ini. Engkau yang pimpin kami dalam kekudusan hari-hari ini. Engkau yang pimpin dalam kebenaran hari-hari ini. Kami semua sadar, kami tidak ingin mengalir tanpa kami ngerti. Kami mau ngalamin perubahan-perubahan ini. Dan kami mau melihat setiap pergumulan masalah kami Kau selesaikan oleh firman dan kebenaran. Kami mau tetap mengasihi dan kami mau tetap ada dalam firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Yesus yang percaya katakan. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali nanti hari Senin bersama-sama dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Tuhan berkati. Rindu selalu
bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan
segenap hatiku. Tuhan memberkati. Selamat malam. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Kami menyembahmu, kami suka dalam hadirat, kami suka dalam hadirat, kami suka tinggal dalam hadirat. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Suka di hadirat